Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang landasan yuridis pendidikan. Kelompok kami beranggotakan Nada Salsabila, Rachel Genia Insani, dan saya Rizky Muhammad Hasan. Langsung saja pada pembahasan. Pengertian landasan yuridis pendidikan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, yuridis dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang ditinjau secara hukum. Ada sebagian pakar yang menyamakan pengertian yuridis dengan hukum itu sendiri, sehingga dalam membedah suatu hal, baik itu sebuah konsep ataupun fakta, kata yuridis selalu menyoroti aspek atau asumsi hukum yang melandasinya. Ada juga yang memaknai pengertian yuridis sebagai segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh pemerintah. Dalam kamus hukum, yuridis berasal dari kata yuridis yang berarti menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. Jika aturan ini dilanggar, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran atau sanksi. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat. Artinya, hukum ini mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah di mana hukum ini diberlakukan untuk mematuhinya. Yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. Aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat. Negara Republik Indonesia memiliki dua landasan yuridis, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dikukuhkan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa yang memberikan fondasi nilai-nilai luhur kebangsaan, mencakup nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan atau Bhinneka Tunggal Ika, kerakyatan, dan keadilan sosial. Selain itu, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, dan cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak bangsa Indonesia. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara, sehingga seluruh peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah atau instansi yang berwenang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis yang merupakan konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini, yang mencakup hukum dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tak terkecuali, hukum atau aturan terkait dengan pendidikan, mengingat pendidikan adalah dimensi fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengacu pada definisi yuridis tersebut, maka dapat dimaknai bahwa landasan yuridis merupakan seperangkat konsep, dalil, aturan, atau hukum berbasis nilai-nilai konstitusional yang menjadi titik tolak pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, landasan yuridis pendidikan dapat meliputi Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia yang mengerucut pada Undang-Undang Sisdiknas, Ketetapan MPR, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan dan kebijakan Kementerian Pendidikan atau pemerintah daerah. Selanjutnya, urgensi landasan yuridis pendidikan. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa landasan yuridis memberikan banyak pengetahuan tentang beragam peraturan atau hukum konstitusional dan kebijakan pemerintah yang dijadikan pijakan dalam pelaksanaan praktik pendidikan di Indonesia. Landasan yuridis tidak hanya terpaku pada pasal-pasal tentang pendidikan, akan tetapi kebijakan pemerintahan atau Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang telah diputuskan dewasa ini juga bisa menjadi tolak ukur. Melalui pengetahuan yang mendalam tentang landasan yuridis pendidikan, mahasiswa keguruan dan kependidikan akan memiliki pegangan yang kuat dalam melaksanakan praktik pendidikan kelak, baik sebagai pendidik maupun tenaga kependidikan. Sebagai warga negara yang taat hukum, wajib hukumnya bagi mahasiswa untuk mengetahui, memahami, menghayati, dan mengamalkan dasar-dasar konstitusional dalam berbagai dimensi kehidupan, tak terkecuali dimensi pendidikan, di mana pendidikan merupakan sebuah upaya mulia untuk meningkatkan harkat, derajat, dan martabat manusia yang tentunya akan berimbas pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tentunya akan meningkatkan kualitas dan daya saing suatu bangsa untuk menunjukkan eksistensinya dalam persaingan global. Atas dasar ini, maka pemahaman, penghayatan, dan pengamalan landasan yuridis pendidikan dirasa urgen bagi perkembangan studi landasan pendidikan bagi mahasiswa UPI dan mahasiswa kependidikan lainnya. Beralih ke Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 sampai 5 tentang pendidikan dan kebudayaan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang merupakan konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Undang-Undang Dasar 1945 memuat hukum dasar negara yang ditempatkan sebagai sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Artinya, cita-cita hukum yang dianut dalam tata hukum Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945 harus tercantum di dalam hukum dasar. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat telah tergora cita-cita pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1. Ayat ini berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini menjelaskan bahwa warga negara di Indonesia memiliki hak untuk mengenyam pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Karena hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satunya dengan dipenuhinya kebutuhan pendidikan masyarakat Indonesia dengan adil dan merata. Meninjau pasal ini, tentunya siapapun tidak bisa menghalangi hak-hak Indonesia untuk mengenyam pendidikan dengan layak. Sungguh keliru dan amoral jika ada seseorang atau sekelompok pihak yang mencabut anak-anak Indonesia untuk bersekolah. Di Indonesia masih banyak terlihat fenomena seorang anak berhenti sekolah hanya karena membantu orang tuanya untuk bekerja atau karena tidak didukung oleh lingkungannya. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 2. Ayat ini berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hal ini menjelaskan bahwa setiap warga negara yang ingin mengikuti pendidikan harus terlebih dahulu ikut pendidikan dasar dan sederajatnya. Setelah pendidikan dasar, baru ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam mengikuti pendidikan dasar, pemerintah wajib membiayainya sampai warga negara tersebut menyelesaikan pendidikan dasarnya. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 3. Ayat ini berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Hal ini menjelaskan bahwa pada awal pembentukannya, pendidikan bertujuan untuk meningkatkan dimensi moral, spiritual, dan religius dari peserta didik. Itu artinya dalam pelaksanaan pendidikan harus mengedepankan konten dan pelajaran yang bermuatan nilai-nilai keagamaan dan moral kebangsaan, agar peserta didik memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat serta berakhlak mulia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4. Ayat ini berbunyi, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendidikan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini menjelaskan bahwa negara memprioritaskan penyediaan anggaran biaya untuk pendidikan minimal 20% dari pendapatannya. Itu artinya, pemerintahan sudah mengoptimalkan anggaran pendidikan sebaik mungkin dengan adanya program beasiswa, pengembangan penelitian di bidang pendidikan, sertifikat guru serta operasional lainnya untuk menunjang pelaksanaan sistem pendidikan secara optimal. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 5. Ayat ini berbunyi, pemerintahan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Hal ini menjelaskan bahwa pemerintah dalam mencerdaskan bangsa melalui pendidikan, yaitu dengan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi pendidikan agama. Karena dari agamalah tercipta keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia, sehingga dapat memajukan kesejahteraan manusia yang beradab. D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 merupakan undang-undang yang mengatur sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Pembentukannya berpijak pada Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 31 Ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Sebelumnya, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dikukuhkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989. Akan tetapi, berjalan seiringnya waktu, undang-undang tersebut membutuhkan perubahan dan pembaharuan yang dilakukan pada tahun 2003.
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 ini, dilakukan beberapa pembaharuan sistem pendidikan nasional yang dilakukan untuk memperbarui visi, misi, strategi pembangunan pendidikan nasional, dan beberapa penambahan pasal terkait komponen sistem pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip antara lain, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemis dengan sistem terbuka dan multimakna. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengandung beberapa poin penting yang merepresentasikan pelaksanaan sistem pendidikan nasional secara sistemik. 1. Definisi pendidikan tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 2. Definisi pendidikan nasional tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. 3. Sistem pendidikan nasional tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 berbunyi, keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 4. Dasar sistem pendidikan nasional tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Fungsinya yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya, berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 6. Visi dan misi tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Visinya adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Misinya, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar, meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral, meningkatkan keprofesional dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. Kemudian, memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Prinsip penyelenggaraan pendidikan tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang berisi pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
Kemudian, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Kemudian, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. 8. Hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Hak warga negara tercantum dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Selain itu tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Selanjutnya yaitu warga negara di daerah terpencil atau terbelakang, serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Dan yang terakhir, setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selain itu tercantum dalam pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 yang berisikan setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Hak dan kewajiban orang tua tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Berbunyi, orang tua berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Hak dan kewajiban masyarakat tercantum dalam pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003. Pasal 8 berbunyi, masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Pasal 9 berbunyi, masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Kewajiban negara tercantum dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berbunyi, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah tercantum dalam pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu tercantum dalam pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, pemerintah mempunyai kewajiban untuk membiayai pendidikan dasar bagi setiap warga negara. Selanjutnya, pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Selain itu tercantum dalam pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama yaitu pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Kedua, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun. 9.
peserta didik tercantum dalam Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Hak peserta didik termaktub dalam Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama, mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, bidang atau pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan yang lain setara. Yang terakhir yaitu menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Kewajiban peserta didik tercantum dalam Pasal 12 Ayat 2 bahwa peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10. Bahasa pengantar tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan atau keterampilan tertentu. Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. 11. Wajib belajar tercantum dalam Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 9 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. 12. Pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Adapun yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Hal itu tercantum dalam Pasal 1 Ayat 6 dan 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, terdapat 6 pasal yang mengatur tentang pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44. Pasal 39 berisikan tentang tugas pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Yang kedua, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pasal 40 berisi hak dan kewajiban pendidikan dan tenaga kependidikan. 1. Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual, dan
kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 2. Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang terakhir yaitu memberi keteladanan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Pasal 41 Jangkauan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah. Kedua, pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal. Ketiga, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Kemudian yang keempat yaitu ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 42 tentang kualifikasi pendidikan pendidik. Yang pertama, pendidik harus mempunyai kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kedua, pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Ketiga, ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 43 mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi. Yang pertama, promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan. Kedua, sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Ketiga, ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 44 mengenai pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Kedua, penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya. Ketiga, pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat. 13. Sarana dan prasarana pendidikan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kewajiban peserta didik. Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 14. Pendanaan pendidikan. Tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 46 sampai dengan Pasal 49. Pasal 46, yang pertama, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kedua, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 47. Pertama, sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Kedua, pemerintah, pemerintahan daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, ketentuan mengenai sumber dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 49.
Yang pertama, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. 2. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Ketiga, dana pendidikan dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Dana pendidikan dan pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kelima, ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 15. Pengelolaan pendidikan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tercantum dalam pasal 50 sampai dengan pasal 52. Pasal 50, yang pertama, pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri. Kedua, pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Ketiga, pemerintah atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satu kesatuan pendidikan yang bertaraf internasional. Keempat, pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga pendidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Kelima, pemerintah kabupaten kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Keenam, perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Yang ketujuh, ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 51. Yang pertama yaitu pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Kedua, pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Ketiga, ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 52. Yang pertama, pengelolaan satuan pendidikan non-formal dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Yang kedua, ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan non-formal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 16. Peran serta masyarakat dalam pendidikan tercantum dalam pasal 54 sampai dengan pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Peran masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan keadilan mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non-formal, sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005, Nomor 32 Tahun 2013, dan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 sampai dengan saat ini telah mengalami 2 kali perubahan, yaitu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015. Fungsi dan tujuan Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.
Standar pendidikan nasional bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar nasional pendidikan meliputi beberapa aspek. Yang pertama yaitu standar isi. Tercantum dalam pasal 5, standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Adapun beberapa poin yang perlu dipahami mengenai standar isi adalah sebagai berikut. 1. Standar isi mencakup ruang lingkup materi yang berlaku untuk satuan pendidikan dan tingkat kompetensi yang berlaku untuk peserta didik pada setiap tingkat kelas. Ruang lingkup materi mencakup muatan wajib yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. 2. Tingkat kompetensi mencakup tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, dan penguasaan kompetensi yang berjenjang. 3. Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri. Selanjutnya yaitu standar proses tercantum dalam pasal 19. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu kesatuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Adapun beberapa peraturan terkait standar proses adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Proses pembelajaran yang standar itu memiliki beberapa ciri, diantaranya interaktif. Artinya proses pembelajaran berjalan secara dialogis dan terjalin komunikasi yang multi-arah. Kedua, inspiratif. Artinya proses pembelajaran senantiasa memberikan pengalaman berharga bagi peserta didik, baik dari segi gaya mengajar pendidik, kekayaan informasi, khazanah ilmu, ataupun pengalaman belajar yang berkesan sehingga membangun karakter positif pada diri peserta didik. Ketiga, menyenangkan. Artinya proses pembelajaran jauh dari kesan monoton dan jenuh, selalu saja memunculkan unsur inovasi dan estetika sehingga berdampak positif bagi peningkatan semangat dan kebahagiaan peserta didik dalam menjalani proses pembelajaran. Keempat yaitu menantang. Artinya proses pembelajaran selalu memancing kuriositas peserta didik dalam mempelajari sesuatu. Alur pembelajaran terkadang sulit ditebak sehingga memotivasi peserta didik untuk membangun pengetahuannya secara mandiri dan kolaboratif. Memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi, artinya proses pembelajaran senantiasa melibatkan peran semua peserta didik. Terkadang dibentuk dalam aktivitas pembelajaran yang kooperatif, setiap peserta didik memiliki tanggung jawab terhadap kelompok belajarnya sehingga terdapat iklim ketergantungan sosial yang positif. Yang terakhir yaitu memberikan ruang untuk kreativitas dan prakarsa. Artinya proses pembelajaran senantiasa mengedepankan output berbasis karya dari peserta didik. Ini bertujuan agar pengetahuan bukan hanya dikonsumsi oleh peserta didik, akan tetapi juga diproduksi atau dikreasikan. Kedua yaitu setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Hal tersebut mengacu pada pasal 19 ayat 2. Maka dapat dipahami bahwa proses pembelajaran yang standar memiliki alur yang sistematis mulai dari adanya perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Kemudian tercantum pada pasal 19 ayat 1 yaitu penilaian proses pembelajaran tentunya harus mengedepankan penilaian otentik, di mana pengetahuan yang didapatkan oleh siswa diuji dalam bentuk kinerja. Terakhir, pengawasan proses pembelajaran harus dilakukan secara rutin dan berkesinambungan. C. Standar kompetensi lulusan.
tercantum dalam pasal 5 yang isinya adalah standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dan satuan pendidikan. Kedua, standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kompetensi untuk mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah untuk kelompok mata kuliah. Ketiga, kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pasal 26. Yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga yaitu standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Pasal 27 berisikan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan nonformal dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri. D. Standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria standar mengenai kualifikasi pendidikan seorang pendidik atau tenaga kependidikan baik selama prajabatan atau dalam jabatan. Tak hanya itu, akan tetapi kapabilitas dan mentalitas juga menjadi bahasan dalam poin ini. Tercantum dalam pasal 28 mengenai standar pendidik, yaitu pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kedua, kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga yaitu kompetensi sebagai agen pembelajaran atau guru profesional yang meliputi A. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru yang berkenaan dengan pemahaman multidimensi terhadap karakteristik peserta didik baik dari dimensi filosofis, psikologis, sosial, dan budaya. Kemampuan merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang mendidik sesuai dengan teori-teori belajar yang relevan. Kemampuan mengelola kelas dengan baik dan menggunakan beragam pendekatan. Kemudian melaksanakan penilaian pembelajaran baik secara proses maupun hasil. Dan yang terakhir, pengembangan kualitas peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian, merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, sesuai dengan norma hukum, norma sosial, dan memiliki konsistensi dalam bertindak. Dewasa artinya memiliki kemandirian dalam bertindak. Arif artinya menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Kemudian berwibawa artinya memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan disegani. Dan yang kelima yaitu menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia artinya bertindak sesuai dengan norma religius, imtak, jujur, ikhlas, dan memiliki perilaku yang diteladani oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu kompetensi profesional, merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Yang keempat yaitu kompetensi sosial, merupakan kemampuan pendidik atau guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara aktif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali, dan juga masyarakat. D. Kompetensi sosial, berkenaan dengan kemampuan pendidik atau guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua wali, peserta didik, dan masyarakat. Pasal 35 tentang tenaga kependidikan. 1.
tenaga kependidikan pada TK atau RA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala TK atau RA dan tenaga kebersihan TK atau RA. SD atau MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah atau madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan sekolah atau madrasah. SMP atau MTS atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah atau madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah atau madrasah. SDLB, SMPLB, dan SMALB atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan sekolah, teknisi sumber belajar, psikolog, pekerja sosial, dan terapis. Pasal 38 tentang kriteria untuk menjadi kepala sekolah. 1. Kriteria untuk menjadi kepala sekolah TK atau RA meliputi berstatus sebagai guru TK atau RA, memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun di TK atau RA, dan memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang kependidikan. 2. Kriteria untuk menjadi kepala SD atau MI meliputi berstatus sebagai guru SD atau MI, memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun di SD atau MI, dan memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan. 3. Kriteria untuk menjadi kepala SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK atau MAK meliputi berstatus sebagai guru di SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK atau MAK, memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun di SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK atau MAK, dan memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan. 4. Kriteria untuk menjadi kepala SDLB, SMPLB, SMALB meliputi berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan khusus, memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun di satuan pendidikan khusus, memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan khusus. Pasal 39 tentang pengawas satuan pendidikan. 1. Pengawas pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan. 2. Kriteria untuk menjadi pengawas satuan pendidikan meliputi berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi, memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan, lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan. Standar sarana dan prasarana pendidikan. Standar sarana dan prasarana pendidikan adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat rekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pasal 42 tentang poin utama standar sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Yang kedua, setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan atau satu pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang anti unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Selanjutnya pasal 43 mengenai standar laboratorium.
peralatan, buku perpustakaan, dan kelayakan bahan teks pelajaran. Yang pertama yaitu standar keberagaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam atau IPA, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia. Yang kedua, standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per peserta didik. Ketiga, standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan. Keempat, standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik. 5. Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikan buku teks pelajaran ditelaah dan atau dinilai oleh BSNP atau tim yang dibentuk oleh Menteri dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Menteri. Selanjutnya pasal 44 mengenai standar lahan dan bangunan. Yang pertama, lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 2 untuk bangunan satuan pendidikan, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertanaman untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat. Kedua, standar lahan satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio luas lahan per peserta didik. Ketiga, standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan letak lahan suatu pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan sejenis dan sejenjang, serta letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan yang menjadi pengumpan masukan peserta didik. Keempat, standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan jarak tempuh maksimal yang harus dilalui oleh peserta didik untuk menjangkau satuan pendidikan tersebut. Yang kelima, standar letak lahan suatu pendidikan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan. Pasal 45 mengenai standar rasio ruang kelas yang luas. Yang pertama yaitu standar rasio luas ruang kelas per peserta didik dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan Menteri. Kedua, standar rasio luas bangunan per peserta didik dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan Menteri. Ketiga, standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan dasar dan menengah adalah kelas B. 4. Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan tinggi adalah kelas A. 5. Pada daerah rawan gempa bumi atau tanah labil, bangunan satuan pendidikan harus memenuhi ketentuan standar bangunan tahan gempa. Dan keenam, standar kualitas bangunan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, 4, dan 5 mengacu pada ketetapan Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Selanjutnya pasal 46 mengenai ruang layanan khusus. Yang pertama, satuan pendidikan yang memiliki peserta didik, pendidik, dan atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus wajib menyediakan akses ke sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, kriteria penyediaan akses sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan Menteri. Pasal 47 mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 sampai dengan pasal 46 menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan. Kedua, pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai. Ketiga, pengaturan tentang masa pakai sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan peraturan Menteri. Pasal 48. Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 sampai dengan pasal 47 dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan Menteri. F. Standar pengelolaan. Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Saya akan mengemukakan beberapa hal yang berkenaan dengan pengelolaan oleh satuan pendidikan. Di antaranya, pasal 49 mengenai manajemen berbasis sekolah.
yakni pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Kemudian pasal 50 mengenai kepemimpinan. Yang pertama, setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala satuan pendidikan sebagai penanggung jawab pengelolaan pendidikan. Kedua, dalam melaksanakan tugasnya kepala satuan pendidikan SMP atau MTS atau SMPLB atau bentuk lain yang sederajat dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala satuan pendidikan. Kemudian ketiga, pada satuan pendidikan SMA atau MA, SMALB atau SMAK atau MAK atau bentuk lain yang sederajat, kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu minimal oleh 3 wakil kepala satuan pendidikan yang masing-masing secara berurut-urut membidangi akademik, sarana dan prasarana, serta kesiswaan. Pasal 51 mengenai pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang akademik dilakukan oleh rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan. Kedua, pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang non-akademik dilakukan oleh komite sekolah atau madrasah yang dihadiri oleh Kepala Satuan Pendidikan. Ketiga, rapat Dewan Pendidik dan komite sekolah atau madrasah dilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada peningkatan mutu satuan pendidikan. Selanjutnya pasal 52 mengenai pedoman. Setiap satuan pendidikan harus mempunyai pedoman yang mengatur tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus, kalender pendidikan atau akademik, struktur organisasi satuan pendidikan, pembagian tugas di antara pendidik, pembagian tugas di antara tenaga kependidikan, peraturan akademik, tata tertib satuan pendidikan, kode etik hubungan antara sesama warga dalam lingkungan satuan pendidikan, serta biaya operasional pendidikan. Pasal 53 tentang rencana kerja tahunan. Yang pertama, setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun. Kedua, rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kalender pendidikan atau akademik, jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan, mata pelajaran atau mata kuliah, penugasan pendidik pada mata pelajaran, buku teks pelajaran, jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran, pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai, program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, jadwal rapat Dewan Pendidik, rencana anggaran pendapatan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja 1 tahun, dan jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja satuan pendidikan. Yang ketiga, untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 harus disetujui rapat Dewan Pendidik serta memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah atau madrasah. Pasal 54 mengenai pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan. Yang pertama, pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel. Kedua, pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 harus mendapat persetujuan dari rapat Dewan Pendidik dan komite sekolah atau madrasah. Pasal 53 mengenai lingkup pengawasan satuan pendidikan. Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tingkat lanjut hasil pengawasan. Pasal 56 mengenai pihak pelaksana pengawasan satuan pendidikan. Pemantauan dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas satuan pendidikan. Pasal 57 mengenai supervisi pendidikan. Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau pemilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan. Pasal 59 mengenai pelaporan. Yang pertama, pelaporan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, dan pengawas atau penilik satuan pendidikan. Kedua, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah,
laporan oleh pendidik ditunjukkan kepada pimpinan satuan pendidikan dan orang tua atau wali peserta didik, berisi hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester. Kedua, laporan oleh tenaga kependidikan ditunjukkan kepada pimpinan satuan pendidikan, berisi pelaksanaan teknis dari tugas masing-masing dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester. 4. Untuk pendidikan dasar dan menengah, laporan oleh pimpinan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditunjukkan kepada komite sekolah atau madrasah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan yang berisi hasil evaluasi dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester. 8. Standar pembiayaan. Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Seperti yang terdapat dalam pasal 62 mengenai jenis pembiayaan pendidikan, yang pertama pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Kedua, biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan model kerja tetap. Ketiga, biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. 4. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan TK langsung berupa daya air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Yang kelima, standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan peraturan menteri berdasarkan usulan BSNP. 9. Standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Seperti yang tercantum dalam pasal 63 mengenai lingkup penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Kemudian pada pasal 64 mengenai penilaian hasil belajar oleh pendidik. Yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat 1, butir A dilakukan untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Kedua, penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan peraturan menteri. Kemudian pasal 65 mengenai penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Yang pertama, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat 1 butir B bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Kedua, penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 64. Ketiga, penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 untuk semua mata pelajaran dilakukan melalui ujian sekolah atau madrasah untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian akhir dan ujian sekolah atau madrasah diatur dengan peraturan menteri. Selanjutnya pasal 66 mengenai penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat 1 huruf C bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional. Ujian nasional dilakukan secara objektif, berkeadilan, dan akuntabel. Ujian nasional diadakan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun pelajaran. Pasal 67 mengenai penyelenggaraan ujian nasional. Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan ujian nasional yang diikutsertai peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar
dan menengah, dan jalur nonformal kesetaraan. Ujian nasional untuk satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan untuk SD, MI, SDLB atau bentuk lain yang sederajat. Dalam penyelenggaraan ujian nasional, PSNP bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan satuan pendidikan. Pasal 68 mengenai tujuan ujian nasional. Hasil ujian nasional digunakan sebagai dasar untuk pemetaan mutu program dan atau satuan pendidikan, pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pasal 69 mengenai peserta ujian nasional. Setiap peserta didik jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah, dan jalur pendidikan non-formal kesetaraan berhak mengikuti ujian nasional dan berhak mengulanginya sepanjang belum dinyatakan memenuhi kriteria pencapaian kompetensi kelulusan. Setiap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mengikuti 1 kali ujian nasional tanpa dipungut biaya. Peserta didik jalur pendidikan formal pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dikecualikan untuk peserta didik SD, MI, SDLB atau bentuk lain yang sederajat. Peserta didik pendidikan informal dapat mengikuti ujian nasional setelah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BSNP. Peserta ujian nasional memperoleh surat keterangan hasil ujian nasional yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan Penyelenggaraan Ujian Nasional. Kemudian pasal 70 mengenai cakupan mata pelajaran ujian nasional. Yang pertama tentang UN SD, MI, SDLB yang dihapuskan. Kedua, tentang ujian paket B, SDMI, SDLB yang dihapuskan. Kemudian pada jenjang SMP, MTS, SMPLB atau bentuk lainnya sederajat, ujian nasional mencakup pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Beralih kepada kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang program guru pembelajar. Pada rentang tahun 2015 sampai 2016, pemerintah Indonesia tengah gencar melaksanakan program peningkatan kualitas guru. Salah satunya adalah melalui program guru pembelajar. Program ini merupakan langkah strategis dalam respon rendahnya hasil uji kompetensi guru pada tahun 2015 yang hanya mencapai nilai dengan rata-rata 55. Program guru pembelajar bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai aktor pendidikan yang terus belajar dalam mengeksplorasi dan memperbarui proses belajar mengajar, guna mencerdaskan generasi bangsa yang memiliki kualitas tinggi agar mampu bersaing dan bereksistensi. Berkaitan dengan hal tersebut, tentunya bangsa ini membutuhkan profil guru yang memiliki semangat juang untuk belajar, kuriositas tetap tajam dalam melihat fenomena, memiliki sikap reflektif transformatif pada proses pembelajaran yang ia laksanakan di kelas, demi perbaikan yang signifikan ke depannya. 1. Hakikat guru pembelajar. Pentingnya peranan guru dalam pendidikan diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang mengamanatkan adanya pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagai aktualisasi dari profesi pendidik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Poin B yang berbunyi, menimbang perlu kiranya dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan, bahwa guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf A, sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Guru pembelajar adalah guru yang ideal yang terus belajar dan mengembangkan diri di setiap saat dan dimanapun, serta senantiasa terus belajar selama dia mengabdikan dirinya di dunia pendidikan. Oleh karena itu, ketika seorang guru memutuskan untuk berhenti atau tidak mau belajar, maka pada saat itu dia berhenti menjadi guru atau pendidik. Adapun alasan mengapa seorang guru harus terus belajar selama dia berprofesi sebagai pendidik, yaitu yang pertama, profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni menuntut guru untuk harus belajar beradaptasi dengan hal-hal baru yang berlaku saat ini. Yang ketiga,
karakter peserta didik yang senantiasa berbeda dari generasi ke generasi menjadi tantangan tersendiri bagi seorang guru. 2. Program guru pembelajar. Program peningkatan kompetensi guru pembelajar merupakan proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru dalam melaksanakan tugas profesinya. Peningkatan kemampuan tersebut mencakup kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk perbaikan dan pertumbuhan kemampuan, sikap, dan keterampilan. Dari kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan suatu perubahan perilaku guru yang secara nyata perubahan perilaku tersebut berdampak pada peningkatan kinerja guru dalam proses belajar mengajar di kelas. Oleh karena itu, program peningkatan kompetensi guru pembelajar harus dirancang untuk memberikan pengalaman baru dalam membantu meningkatkan kompetensi sesuai bidang tugasnya, agar guru memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan meningkatkan sikap perilaku yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai tanggung jawabnya. 3. Landasan hukum program guru pembelajar. Program peningkatan kompetensi guru pembelajar dikembangkan dengan beberapa peraturan, yaitu A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. D. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. E. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. F. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik Konselor. G. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus. H. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. I. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. J. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2012 tentang uji kompetensi guru. K. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. L. Pedoman Umum Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar. M. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. N. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. O. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. P. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi. 4. Tujuan program guru pembelajar. Secara umum bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru baik pedagogik maupun profesional, serta memiliki performa sebagai pendidik dan pemimpin bagi peserta didiknya. Adapun program peningkatan kompetensi guru pembelajar bertujuan agar peserta A. Menguasai kompetensi pedagogik dan profesional sesuai dengan modul yang dipelajari. B. Memiliki performa sebagai pendidik dan pemimpin bagi peserta didiknya. C. Menjadi contoh tentang ketangguhan, optimisme, dan keceriaan bagi peserta didiknya, dan memiliki kemauan untuk terus belajar mengembangkan potensi dirinya. 5. Skenario program peningkatan kompetensi guru pembelajar. Program guru pembelajar dimulai dari upaya penyadaran mengenai peran guru sebagai pembelajar,
Dari upaya penyadaran ini diharapkan adanya perubahan sikap sebagai guru pembelajar. Indikatornya adalah bangkitnya kemauan untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Yang selanjutnya, itu ada kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang penguatan pendidikan karakter atau PPK. Penguatan pendidikan karakter merupakan gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter melalui proses pembentukan, transformasi, transmisi, dan pengembangan potensi peserta didik dengan cara harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga sesuai falsafah hidup Pancasila. Untuk itu, diperlukan dukungan pelihatan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental. Penguatan pendidikan karakter merujuk pada 5 nilai utama. Yang pertama itu ada religius. Manusia Indonesia tentunya mengakui eksistensi Tuhan dan segala hukumnya sebagai sumber nilai pertama dan utama yang dapat dijadikan pedoman hidup. Nilai karakter religius ini meliputi 3 dimensi relasi sekaligus, yaitu hubungan individu dengan Tuhan, individu dengan sesama, dan individu dengan alam semesta atau lingkungan. Yang kedua ada nasionalis. Nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Yang ketiga itu mandiri. Karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu, dan merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Yang keempat, itu ada gotong royong. Karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan atau pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Yang kelima ada integritas. Nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Tujuan PPK. Yang pertama, mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan makna dan nilai karakter sebagai jiwa atau generator utama penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, membangun dan membekali generasi emas Indonesia 2045 menghadapi dinamika perubahan di masa depan dengan keterampilan abad 21. Yang ketiga, mengembalikan pendidikan karakter sebagai ruh dan fondasi pendidikan melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Yang keempat, merevitalisasi dan memperkuat kapasitas ekosistem pendidikan untuk mendukung perluasan implementasi pendidikan karakter. Yang kelima, membangun jejaring pelibatan masyarakat sebagai sumber-sumber belajar di dalam dan di luar sekolah. Yang keenam, melestarikan kebudayaan dan jati diri bangsa Indonesia dalam mendukung Gerakan Nasional Revolusi Mental. Fokus Gerakan PPK. Gerakan PPK berfokus pada struktur yang sudah ada dalam sistem pendidikan nasional. Terdapat 3 struktur yang dapat digunakan sebagai wahana, jalur, dan medium untuk memperkuat pendidikan karakter bangsa. Pertama, struktur program, antara lain jenjang dan kelas, ekosistem sekolah, penguatan kapasitas guru. Kedua, struktur kurikulum, antara lain kegiatan pembentukan karakter yang terintegrasi dalam pembelajaran, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Ketiga, struktur kegiatan, antara lain berbagai program dan kegiatan yang mampu mensinergikan 4 dimensi pengolahan karakter, yaitu olahraga, olah pikir, olah rasa, dan olah hati. Implementasi gerakan PPK. Implementasi PPK dapat dilakukan dengan 3 pendekatan utama, yaitu yang pertama ada PPK berbasis kelas. PPK berbasis kelas ini terdapat pengintegrasian PPK dalam kurikulum, PPK melalui manajemen kelas, PPK melalui pilihan dan penggunaan metode pembelajaran, PPK melalui pembelajaran tematis. Penguatan pendidikan karakter melalui pembelajaran tematis adalah suatu kegiatan pembelajaran
yang dilakukan oleh satuan pendidikan dengan mengalokasikan waktu khusus untuk mengajarkan nilai-nilai tertentu. PPK melalui gerakan literasi. Gerakan literasi merupakan kegiatan mengasah kemampuan mengakses, memahami, mengolah, dan memanfaatkan informasi secara kritis dan cerdas, berlandaskan kegiatan membaca, menulis, menyimak, dan berbicara untuk menumbuh kembangkan karakter seseorang menjadi tangguh, kuat, dan baik. Yang terakhir itu ada PPK melalui layanan bimbingan dan konseling. Peranan guru BK tidak terfokus hanya membantu peserta didik yang bermasalah, melainkan membantu semua peserta didik dalam pengembangan ragam potensi, meliputi pengembangan aspek belajar atau akademik, karir, pribadi, dan sosial. Yang kedua, ada PPK berbasis budaya sekolah. Penguatan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah berfokus pada pembiasaan dan pembentukan budaya yang mempresentasikan nilai-nilai utama PPK yang menjadi prioritas satuan pendidikan. Yang ketiga, ada PPK berbasis masyarakat. Satuan pendidikan dapat melakukan berbagai kolaborasi dengan lembaga, komunitas, dan organisasi lain di luar satuan pendidikan yang dapat menjadi mitra dalam penguatan pendidikan karakter. Yang dimaksud dengan komunitas yang berada di luar satuan pendidikan diantaranya sebagai berikut. 1. Komunitas orang tua peserta didik atau paguyuban orang tua, baik itu per kelas maupun per sekolah. 2. Komunitas pengelola pusat kesenian dan budaya, yaitu berbagai perkumpulan, kelompok hobi, sanggar kesenian, dan lain sebagainya. 3. Lembaga-lembaga pemerintahan seperti BNN, Kepolisian, KPK, Kemenkes, Kemenpora, dan lain-lain. 4. Lembaga atau komunitas yang menyediakan sumber-sumber pembelajaran seperti perpustakaan, museum, situs budaya, cagar budaya, dan lain sebagainya. 5. Komunitas masyarakat sipil pegiat pendidikan. 6. Komunitas keagamaan. 7. Komunitas seniman dan kebudayaan lokal seperti pemusik, perupa, penari, pelukis, dan lain-lain. 8. Lembaga bisnis dan perusahaan yang memiliki relevansi dan komitmen dengan dunia pendidikan. 9. Lembaga penyiaran media seperti televisi, koran, majalah, radio, dan lain-lain. Yang selanjutnya, ada kebijakan Kemendikbud tentang Program Gerakan Literasi Nasional atau GLN. Demi menyukseskan pembangunan Indonesia di abad ke-21, menjadi keharusan masyarakat Indonesia untuk menguasai 6 literasi dasar, yaitu literasi bahasa, numerasi, sains, digital, finansial, budaya, dan kewarganegaraan. Kemampuan literasi ini juga harus diimbangi dengan menumbuh kembangkan kompetensi yang meliputi kemampuan berpikir kritis atau memecahkan masalah, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Tujuan umum Gerakan Literasi Nasional adalah untuk menumbuh kembangkan budaya literasi pada ekosistem pendidikan mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Dimensi literasi. Yang pertama ada literasi baca dan tulis. Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Yang kedua ada literasi numerasi. Literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk bisa memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan, dan mengomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari, dan juga dapat menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk untuk mengambil keputusan. Yang ketiga ada literasi sains. Literasi sains adalah pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta. Yang keempat ada literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, dan tepat. Yang kelima ada literasi finansial.
Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, keterampilan, dan motivasi pemahaman agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial baik individu maupun sosial. Yang keenam ada literasi budaya dan kewargaan. Literasi budaya adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Sementara itu, literasi kewargaan adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Ranah gerakan literasi nasional. Yang pertama ada gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah dilaksanakan dengan mengintegrasikannya dengan kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Pelaksanaannya dapat dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas yang didukung oleh orang tua dan masyarakat. Yang kedua, ada gerakan literasi keluarga. Gerakan literasi keluarga dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan keluarga, penguatan pemahaman tentang pentingnya literasi bagi keluarga, dan pelaksanaan kegiatan literasi bersama keluarga. Yang ketiga, gerakan literasi masyarakat. Gerakan literasi masyarakat dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan yang beragam di ruang publik, penguatan fasilitator literasi masyarakat, perluasan akses terhadap sumber belajar, dan perluasan pelibatan publik dalam berbagai bentuk kegiatan literasi. Strategi gerakan literasi nasional. Ada 5 komponen strategi yang dapat mendukung terlaksananya gerakan literasi nasional, yaitu kapasitas fasilitator, jumlah dan ragam sumber belajar bermutu, akses terhadap sumber belajar dan cakupan peserta belajar, pelibatan publik, serta tata kelola. Yang pertama ada penguatan kapasitas fasilitator. Fasilitator literasi merupakan ujung tombak gerakan literasi yang membantu dan mendorong masyarakat Indonesia dalam menumbuh kembangkan budaya literasi pada ekosistem pendidikan. Yang kedua, ada peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu. Hingga saat ini, sumber belajar bermutu yang berupa bahan bacaan masih kurang, baik dari segi jumlah, subjek, dan jenis bacaan maupun kualitas bacaan. Oleh karena itu, pengembangan bahan bacaan literasi dalam bentuk digital merupakan pilihan yang tepat. Sumber belajar yang kaya dan beragam memberikan keleluasaan bagi pelaku literasi untuk mengakses, memanfaatkan, dan mengembangkan kegiatan literasi. Yang ketiga, ada perluasan akses terhadap sumber belajar dan cakupan peserta belajar. Agar masyarakat dapat menjangkau sumber-sumber belajar dengan mudah, perlu ada sarana dan prasarana yang mendukung, seperti layanan taman bacaan dan pojok baca di tempat umum. Yang keempat, ada peningkatan pelibatan publik. Pelaksanaan gerakan literasi di semua satuan pendidikan melibatkan semua pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Kesuksesan gerakan literasi nasional dapat dicapai apabila tiap-tiap pemangku kepentingan memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan program literasi sesuai dengan perannya masing-masing. Yang kelima, ada penguatan tata kelola. Penguatan tata kelola yang dilakukan oleh pelaku literasi di berbagai ranah merupakan bentuk komitmen dan keseriusan semua pihak untuk mewujudkan kesuksesan gerakan ini. Penguatan tata kelola GLN dimaksudkan agar sinergitas para perumus kebijakan, pendanaan, dan pelaksana di tingkat lapangan tetap terjamin. Sekian dari kami kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.